warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nafri Saputra dari kelompok 2 akan mempresentasikan kelompok robot Electronic Analog Light Follower Robot. Oke, untuk latar belakang pertama-tama, robot light follower itu merupakan robot yang bergerak untuk membaca garis secara otomatis dengan memanfaatkan sensor infrared. Nah, biasanya garis yang dibaca oleh robot light follower itu berwarna hitam, sehingga infrared ini berfungsi untuk membaca jalur garis hitam agar robot itu bergerak mengikuti garis yang sesuai. Next. Oke, untuk pertama-tama kita akan masuk ke bagian bab 1 pendahuluan, di mana rumusan permasalahan itu kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah komponen apa saja sih yang diperlukan untuk pembuatan light follower robot ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana prinsip kerja pada light follower tersebut. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara membuat rangkaian light follower tersebut. Nah, selanjutnya adalah manfaat. Nah, manfaat dari presentasi yang hari ini saya jelaskan itu adalah untuk mengetahui bagaimana cara membuat rangkaian robot light follower. Lalu yang kedua adalah mampu merancang dan mengimplementasikan suatu robot pengikut garis dengan menggunakan Arduino Uno dan sensor infrared yang akan kita gunakan nantinya. Dan yang ketiga adalah dapat memahami prinsip kerja robot pengikut garis berbasis Arduino Uno. Lalu selanjutnya adalah tujuan dan batasan. Untuk tujuan sendiri itu kita akan memahami komponen dan cara kerja dari robot tersebut dan merancang atau mengimplementasikan robot light follower berbasis Arduino Uno dan sensor infrared. Batasan yang tersendiri itu adalah kita akan fokus pada komponen sensor, komparator, dan driver DC, lalu menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller. Nah, di sini kita masuk ke bagian bab 2 tinjau pustaka, yaitu adalah beberapa komponen utama yang kita gunakan dalam pembangunan robot tersebut. Yang pertama ada Arduino Uno atau yang biasa kita gunakan berbasis Atmega 328V yang memiliki fitur lengkap untuk pemrograman dan kendali perangkat elektronik dengan antarmuka USB dan dukungan IO digital. Lalu kita akan menggunakan motor DC 12 volt yang dimana motor ini beroperasi pada tegangan nominal 12 volt. DC atau arus arah yang menyiratkan jenis arus listrik itu mengalir secara konsisten dalam satu arah. Selanjutnya kita menggunakan motor driver L298N. Nah, modul elektronik ini itu digunakan untuk mengatur kecepatan dan arah putaran motor DC yang akan digunakan pada robot lain ini, yaitu yang diletakkan pada untuk mengatur rodanya dengan memanfaatkan struktur hybrid ganda. Lalu selanjutnya ada sensor inframerah, dan di mana komponen elektronik ini itu mendeteksi radiasi inframerah. Nah, sensor ini itu banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk deteksi gerakan, pengindera jarak, dan komunikasi nirkabel. Selanjutnya juga kita akan menggunakan protobot untuk membuat rangkaian elektronik sementara tanpa perlu menyolder terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita menggunakan konektor quick baterai 9 volt yang beroperasi pada tegangan nominal 12 volt. Jadi kita akan menggunakan baterai 12 volt atau DC arus arah untuk menyiarkan jenis arus listrik yang mengalir secara konsisten. Selanjutnya kita masuk ke bagian bab 3, analisa dan perancangan sistem. Pada analisa sistem, itu pertama sensor infrared akan membaca pantulan cahaya dari garis berwarna hitam atau putih, sehingga maka akan dilanjutkan dengan komparator LM328 yang dimana IC pembanding tegangan analog output sensor ini dikonversikan ke logika digital, high ataupun low. Lalu Arduino Uno Atmega 328V itu akan sebagai pusat logika dan pengendali arah robot tersebut, sehingga setelah dari Arduino itu akan langsung ke driver motor L298N sebagai modul penguat daya untuk menggerakkan dua motor DC. Oke, di sini merupakan rancangan blok sistem yang dimana sensor array dan sensor digital ini akan menghasilkan output tegangan analog, sehingga yang akan dilanjutkan ke LM328 yang mengkonversikan sinyal tersebut menjadi digital, sehingga Arduino tersebut akan membaca input digital dari LM328 untuk menjadikan output PWM ke driver, sehingga setelah Arduino Uno ini menghasilkan output ke L2 motor driver ini, maka dia akan mengatur arah putaran motornya, sehingga motor DC itu bergerak maju atau mundur sesuai dengan sinyal yang dihasilkan. Oke, berikutnya merupakan hasil yang diharapkan ketika kita menggunakan Proteus. Di sini saya menggunakan rangkaian light follower yang dimana kita menggunakan tambahan, yaitu adalah virtual terminal untuk membaca hasil dari sinyal yang telah dikonversi oleh LM298 tersebut. Lanjut. Dan selanjutnya di sini adalah kita menggunakan protobot. Nah, di sini protobot kita gunakan untuk meletakkan beberapa komponen yang kita perlukan. Itu ada sistem sensor LED, komparator
293D motor drivernya, lalu ada LCD untuk membaca output ataupun perintah yang telah ditransferkan oleh Arduino Uno tersebut. Next. Nah, selanjutnya adalah desain perangkat keras ataupun beberapa komponen yang kita gunakan dengan rekomendasi seri dan fungsi yang kita perlukan. Di sini kita menggunakan sensor inframerah dengan versi RT5000 atau FC51 untuk mendeteksi garis hitam putih tersebut. Lalu untuk komparatornya itu kita menggunakan LM324 untuk komparator 4 channel output digital logika. Lalu untuk microcontrollernya kita menggunakan Arduino Uno R3 Atmega 328 untuk proses logika dan kontrol geraknya. Lalu kita menggunakan driver motor dengan seri L298 dual bridge untuk mengontrol dua motor DC. Lalu kita menggunakan driver DC sebesar 12 volt untuk menggerakkan roda robot tersebut. Untuk power supply-nya kita menggunakan baterai 9 volt ataupun 12 volt, dan untuk rangkanya itu kita tadi bisa menggunakan protoboard ataupun akrilik yang akan kita gunakan untuk lebih lanjut. Oke, di sini merupakan anggaran proyek dalam pembuatan robot level tersebut. Jadi di sini telah kita anggarkan sebanyak 13 komponen, yang mana untuk total anggaran itu keseluruhan ada 389.000. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dengan demikian, presentasi ini membaca rincian rencana dan manfaat dari proyek pembuatan robot level tersebut, di mana dengan menggunakan sistem sensor inframerah dan komparator itu berhasil untuk memproses atau mendeteksi garis yang cukup kuat, sehingga microcontroller Arduino itu mampu untuk memproses logika pergerakan dengan stabil dan responsif. Dan juga driver L298N ini dapat mengontrol dua motor DC dengan lebih baik, memungkinkan robot itu untuk belok dan bergerak dengan lurus. Dan sistem ini juga itu bekerja secara otomatis tanpa intervensi manual, sehingga dengan prinsip kerja robot itu dia akan bergerak terus-menerus untuk mengikuti garis. Dan juga untuk rangkaian analog sederhana LM324 tadi itu bisa dijadikan alternatif hemat untuk pengembangan sistem robotika pemula yang menggunakan protoboard tadi. Oke, mungkin sekian dari saya presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.